Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Pangestu dengan NIM 2031080 dan rekan saya Wisnu Muhammad Saputra dengan NIM 2031079. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang Baitul Mal wal Tamwil atau BMT. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sejarah BMT atau Baitul Mal wat Tamwil. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak atau al-jihad yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun ke masa khalifah sesudahnya. Berikutnya pengertian BMT atau Baitul Mal wat Tamwil merupakan padanan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu. Baitul Mal berfungsi menampung dan menyalurkan dana berupa zakat, infak, dan sedekah atau zis dan mentasarrafkan sesuai amanah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah pengembangan usaha-usaha produktif, investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil serta mendorong kegiatan menabung dalam menunjang ekonomi. Sedangkan Lubis mendefinisikan Baitul Mal secara harfiah yang berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata Baitul Mal bisa diartikan sebagai pembendaharaan atau umum dan atau negara. Baitul Mal dilihat dari istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara, terutama keuangan, yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran lainnya. Sedangkan Baitul Tamwil berupa rumah penyiapan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Wisnu Muhammad Saputra. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Arya, yaitu C. Asas dan Badan Hukum BMT. Pada awal perkembangan BMT memang tidak memiliki badan hukum resmi. BMT berkembang sebagai kelompok kawadaya masyarakat atau KSM atau kelompok simpan pinjam KSP. Untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, status hukum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. BMT dapat mendirikan dalam bentuk KSM, kelompok kawadaya masyarakat atau koperasi. Sebelum menjalankan usaha, kelompok swadaya masyarakat mesti mendapatkan sertifikat operasi dari Pinbuk, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Berikut ini kesimpulan menurut Greenhalgh dan Rosenblatt dalam Ratnawati dan Kusuma sebagai mana kutipan oleh Ilyas Utami dan Nur Indah Somewi Bonus Yani mendefinisikan keamanan kerja job security sebagai tidak berdaya seorang dalam mempertahankan kesinambungan yang diinginkan dalam kondisi kerja dan yang terancam. Sedangkan menurut Ashford DKK dalam Toli sebagaimana dikutip oleh Intias Utami dan Nur Endah Somewi Bonus Yani, job security merupakan perasaan tegang, gelisah, khawatir, stres, dan merasa tidak pasti dalam kaitannya dengan sifat dan keberadaan pekerjaan selanjutnya yang dirasakan karyawan. 10 keamanan kerja termasuk dalam suatu wadah
Gini merupakan perusahaan dan kesehatan kerja. Hipercase terkadang terlupakan oleh para pengusaha sebab keselamatan kesehatan kerja mempunyai tujuan pokok dalam upaya memajukan dan mengembangkan proses industrialisasi, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan para buruh. Keamanan berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani nelayan, pegawai negeri, dan pekerja-pekerja bebas. Berikut saya kembalikan pada moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.